Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melaksanakan praobservasi juga terhadap Pak Roy yang baru bisa dilaksanakan dikarenakan kemarin yang kita sudah ada komitmen, ternyata Pak Roy dalam keadaan tidak sehat ya. Selamat siang Pak Roy. Siang, Ya, kita akan melaksanakan praobservasi ya Pak. Ya, Sebelum saya masuk ke dalam kelas Bapak untuk melaksanakan observasinya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak mungkin kan sudah menyiapkan ya masuk ke dalam ke kelas nih. Apa saja nih Pak yang harus sudah Bapak persiapkan? Yang pasti ada perangkat pembelajaran Bu. Yang udah siap, RKP udah siap, terus peraturan kosong udah siap juga. Oke, berarti media pembelajaran juga udah oke ya, berarti ya. Berarti kan nanti Bapak akan masuk ke kelas ya. Nanti saya akan ikut mendampingi, izin ya Pak ya, untuk mendampingi. Nanti di kelas mana nih Pak yang akan Bapak dijadikan observasinya? Kelas 10 TPFL 1. 10 TPFL 1. 10 kelas industri juga. FL 1 ya. Kelas industri itu Pak. Iya. Oke, di waktunya kapan tuh Pak? Insya Allah kebetulan sih untuk enggak di kita di bloknya blok A ya Bu ya. Kita mungkin ini kan sekarang udah blok B, jadi kita pinjam waktu ya, nanti kita sesuaikan dengan waktunya aja yang kosong. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau misalkan kan ini observasi itu dalam 1 tahun nih. Jadi Bapak boleh bebas di bulan nanti juga nggak masalah gitu. Kalau tahun ajaran baru kan nggak bisa ya, kalau tahun ajaran baru 2020 boleh. Boleh ya, udah nanti tahun ajaran baru aja. Boleh. Karena sekarang udah nggak ngajar lagi karena udah di blok. Iya, nanti berarti tetap di kelas ini. Berarti yang kelas 10-nya sama. Di kelas 11 dong? Atau kelas 10 baru? 10 yang akan datang. Oh, 10 baru ya? Yang baru ya. Oke, di kelas 10 baru berarti nanti di tahun ajaran depan ya? 2026-2027 tetap di kelas 10 kelas industri. Oke, mata pelajarannya apa Pak yang akan disampaikan? Dasar-dasar teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Dasar-dasar pengelasan dan berarti ada materi pembelajaran ya Pak ya? Ada. Teori ada, praktek aja. Praktek ada, tapi nanti rencana sih mau diambil yang prakteknya. Diambil prakteknya, berarti kan anak tuh yang nanti akan masuk di kelas itu kan anak baru ya? Iya betul. Nah, ada nggak mata pelajaran wajib, materi prasyarat yang harus dikuasai anak Pak? Paling itu DK3-nya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Nanti untuk biar anak mengetahui, karena kan kita tahu sendiri anak itu anak siswa baru yang dari SMP yang belum tahu sama sekali tentang ruang lingkup SMK, ya kan, jurusan, bagaimana tentang K3 itu dan sebagainya. Itu gimana Pak? Kita kebetulan punya punya alat peraga, itu namanya tuh pakai manekin boneka ya, ada di situ ada alat keselamatan kerja yang dipasang apa aja gitu, termasuk APD, alat pelindung dirinya gitu. Nanti kita bisa lihatkan di peraga gitu. Jadi sebelum masuk ke observasi itu Bapak sudah memperkenalkan dulu ya K3-nya itu ya, dengan menggunakan medianya manekin. Iya, manekin. Materinya tadi kan tentang apa Pak? Dasar-dasar kan? Iya, dasar pengelasan. Dasar-dasar pengelasan dan fabrikasi logam. Oke, berarti kan ada tujuan dong. Iya, yang akan Bapak capai. Nah, apa tuh Pak tujuannya? Yang pertama tujuannya itu karena tadi dikenalkan dengan K3 supaya ketika praktek itu aman. Terus yang kedua agar mereka nanti lebih memahami tentang K3 juga, tentang praktek-praktek di bengkel itu seperti apa gitu. Oke. Ke itunya, ke dasar-dasar pengelasannya? Dasar-dasar pengelasannya berarti nanti harus belajar paham tentang dasar proses pengelasan. Terus nanti juga ada proses kerja bangku, mengikir. Gitu. Jadi anak harus paham ya, proses dengan praktek langsung gitu. Kerja bangku. Sebelum praktek ada teori dulu atau enggak nanti? Biasanya dikasih teori dulu. Nanti pas kita observasi. Bisa teori dulu. Oh, teori dulu. Teori sebentar, habis itu kita briefing baru ke bengkel. Oke, siap Pak. Nah, saya kan lihat ekspektasi Bapak itu di pengelolaan KDD itu kan tadi
menerapkan ya, fokusnya pada penerapan disiplin positif. Betul. Nah, berarti ada dong area pengembangan nih yang akan Bapak capai untuk ke materi tersebut. Apa sih kira-kira Pengembangan untuk area pengembangannya? pengembangan materi. Anak kan tadi Bapak mau ke dasar-dasar pembahasan kan. Nah, area pengembangannya apa nih biar si anak tuh tetap menerapkan disiplin positif. Oh, jadi pengembangannya berarti nanti kita arahkan anak-anak itu untuk mempunyai alat-alat keselamatan kerjanya, Bu. Jadi anak itu kita memang di pengawasan itu setiap peserta itu diwajibkan mempunyai alat pelindung sendiri gitu. Dengan kita melihatkan peraga, alat peraga manekin itu, jadi mereka tahu ini yang alat keselamatan yang dipakai itu yang harus dipunyai oleh diri sendiri atau alat pelindung diri sendiri gitu. Di dalam dasar-dasar pengawasan juga nanti area pengembangannya ke situ. Iya, ke situ juga. Jadi kan di pengawasan itu kan alat pelindung diri agak banyak, Bu, agak setiap ada. Mereka bawa sendiri harus punya sendiri ke depannya gitu. Ke depannya, tapi untuk sementara karena nanti mereka siswa baru. Iya, dipinjamnya dulu sementara. Diberi pinjam dulu dari jurusan harus punya sendiri. Oke. Berarti strategi nih, pasti Bapak punya strategi dong ya untuk si anak siswa itu mampu tuh ya mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai kan. Tadi katanya harus menguasai dasar-dasar pengawasan, terus menguasai kerja bangku, gambarnya, ukurnya. Itu strateginya bagaimana? Nah, saya itu pembelajaran kelas salah 10 itu kita dengan sistem tutor, Bu. Sistem tutor sebaya. Jadi sebelum masuk pembelajaran kita biasanya dibagi kelompok dulu. Ada kelompok misalkan 36 nih, di kelas industri kan 36. Kita bagi 4 kelompok, satu kelompok 9. Kita ambil tiap kelompok itu 2 orang. Nah, 2 orang itu di luar jam pembelajaran kita ini dulu, Bu, dididik dulu. Kita ngasih jam waktu di luar pembelajaran, kita latih dulu sampai mereka paham betul. Nah, kemudian di waktu pembelajaran mereka yang turun gitu. Jadi dipilih ya? Ya, tergantung kemauan. Ada yang pasti tergantung kemauan dulu. Terus ditunjuk juga berdasarkan kelompok siapa yang berminat gitu. Oke, berarti nanti ada tutor sebaya, menggunakan tutor sebaya dan menunjuk atau mengajukan diri sendiri untuk menjadikan tutor dia sebagai tutor sebayanya, dan adanya pembelajaran di luar jam pelajaran biar nanti pada saat pembelajaran jadi langsung tutornya itu langsung turun gitu, langsung ngajarin teman-temannya. Medianya sudah disiapkan, Pak? Media siap, ada. Biasanya alat praktek itu. Alat prakteknya berupa apa? Benda kerja bisa. Benda kerja ada di situ. Ada di bengkel. Alat peraga ada, mesin lasnya ada, terus buat kerja bangku mikirnya, buat ngukur alat ukurnya gitu. Oke, siap Pak. Seru kayaknya nanti nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Nanti mungkin untuk observasi nanti dilanjutkan dengan observasi di tanggal berapa ya Pak? Berarti di bulan Juli ya, Bu ya. Juli berarti Agustus, mulai Agustus ya kalau nggak salah kelas 10 itu. Iya. Mulai Agustus, tanggalnya kita tidak tahu pas masuk ke bengkelnya tanggal berapa. Oke, nanti di info lagi mungkin ya Pak ya. Sekitar Agustus ya. Agustus 2026. Oke Pak, terima kasih untuk percakapan hari ini. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.